Making disciples, transforming lives. Kita akan bicara tentang bagaimana pekerjaan kita membentuk karakter kita. Nanti ibadah berikutnya saya akan bicara mengenai membangun bersama atau bagaimana kita bekerja sama. Karena di dalam pekerjaan kita ini nggak pernah kerja sendirian. Kita tidak tinggal di hutan. Bahkan sebuah perusahaan atau usaha sekecil apapun, kita pasti berhubungan dengan orang lain. Saudara, bagaimana kita bisa membangun visi bersama-sama dan apa peran kita kalau Anda seorang atasan ataupun seorang bawahan. Saudara, nanti itu akan saya bicarakan di ibadah yang ketiga. Nah, ibadah yang kedua ini kita akan bicara bagaimana pekerjaan kita baik dalam profesional maupun bisnis itu bisa membentuk karakter kita sehingga berkat di dalam pekerjaan bukan hanya uang. Tetapi karakter yang semakin serupa dengan Kristus, saudara. Karena kenapa ini penting? Karena pekerjaan itu mendominasi hidup kita. Ya, di dalam satu hari atau satu minggu kehidupan Anda, 40% atau bisa lebih dihabiskan untuk bekerja. Berarti itu mendominasi hidup Anda, pekerjaan Anda mendominasi kehidupan Anda. Selain itu, pekerjaan juga menjadi identitas seringkali. Kalau Anda kenalan sama orang, selain Anda memperkenalkan nama Anda akan memperkenalkan bukan Anda sebagai suami atau istri atau anak, tapi Anda akan memperkenalkan diri Anda sebagai seseorang di dunia kerja. Anda akan mungkin Anda berkata, oh iya aku bisnis ini. Oh iya aku seorang karyawan, aku seorang saudara, itu menjadi identitas sehingga seringkali apa yang terjadi di pekerjaan itu mempengaruhi identitas Anda. Kalau bisnis Anda hancur, Anda bisa merasa hidup Anda hancur. Padahal mungkin di area lain enggak semuanya hancur. Karena seringkali pekerjaan itu menjadi identitas. Jadi yang dipukul ketika iblis atau situasi membuat kita kehilangan pekerjaan, membuat pekerjaan kita hancur, membuat bisnis kita rugi, kita merasa hidup kita juga hancur. Benarkah demikian, saudara? Tidak benar, karena di dalam Tuhan tentunya apa yang hancur bisa pulih. Tapi selain itu pekerjaan adalah sesuatu yang penting sehingga Tuhan pun peduli dengan pekerjaan Anda. Tuhan gak hanya peduli dengan apakah Anda saat teduh enggak, apakah Anda baca Alkitab enggak, apakah Anda ke CG enggak, apakah Anda ke ibadah enggak. Itu bagian dari kehidupan rohani kita yang harusnya tidak terpisahkan dengan kehidupan pekerjaan kita. Saudara, kita ke gereja seminggu mungkin 1, 2, maksimal mungkin 3 kali gitu ya dengan kegiatan-kegiatannya. Tapi Anda di pekerjaan lebih lama daripada Anda di rumah Tuhan. Bukan berarti di pekerjaan kemudian itu terpisah dari kehidupan rohani. Bahkan sebenarnya kehidupan rohani sesungguhnya harus tercermin di dalam pekerjaan Anda. Jangan jadi orang Kristen yang dikenal sebagai orang yang menciptakan fraud. Orang Kristen di pekerjaan menjadi sumber masalah dan bukan sumber solusi. Saudara, seharusnya orang Kristen dikenal sebagai orang yang memberikan solusi atau solutif. Menjadi orang yang solutif. Menjadi orang yang bersih. Menjadi orang yang berintegritas. Saudara, karena kerohanian kita itu juga ada di Senin sampai Sabtu. Bukan hanya di hari Minggu. Oleh sebab itu saudara, pekerjaan adalah bagian di dalam kehidupan kita yang Tuhan itu mau untuk terlibat di dalamnya. Dan kita perlu membuka pintu yang lebar untuk Tuhan atau melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita. Habit baru yang Anda perlu ciptakan mulai besok ketika Anda bekerja. Berdoa waktu Anda berangkat bekerja. Jangan berdoa cuma waktu makan. Libatkan Tuhan, Tuhan hari ini aku mau pergi kerja. Tuhan Yesus lindungi aku sepanjang hari, gitu ya, berkati usahaku, temukan dengan orang-orang yang tepat, jauhkan dari orang-orang yang tidak tepat, gitu ya. Dan apa yang Anda minta, libatkan Tuhan sejak bahkan sebelum Anda
sampai ke tempat kerja. Atau kalau Anda lupa begitu Anda duduk di tempat Anda, di tempat meja office Anda, berdoa 1 menit aja. Saudara, dengan kita melibatkan Tuhan itu akan game changing. Itu akan mengubahkan bagaimana Anda bekerja. Itu akan mengingatkan Anda siapa Anda di tempat kerja, saudara. Jadi sejak hari ini jangan lagi melihat pekerjaan sebagai beban. Saudara, kita perlu tahu bahwa pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena survei membuktikan sepertiga dari orang-orang yang bekerja, mereka berkata mereka nggak suka dengan pekerjaan mereka. Mereka merasa bahkan sebagian besar lainnya mereka merasa berada di tempat pekerjaan atau di tempat yang salah. Mungkin lulusannya arsitek tapi kerjanya jadi finance, staff admin gitu ya. Mungkin lulusan teknik industri tapi kerjanya sebagai misalnya kasir atau dan sebagainya, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak untuk mencari pekerjaan yang tepat. Tapi untuk menjadi orang yang tepat di pekerjaan kita. Sehingga kita nggak fokus untuk atau kita nggak mengeluh kayak seolah-olah merasa bahwa I'm not in the right place. Saudara, panggilan kita adalah be the right person. Jadilah orang yang tepat dimanapun kita berada. Entah Anda hari ini jadi kasir, jadi admin gitu ya, jadi manajer, jadi apapun saudara. Itu bukanlah ukuran apakah Anda, oh aku ini jauh dari ideal. Sekali lagi saya tegaskan bahwa panggilan Tuhan tidak supaya kita tuh mendapatkan atau mencari tempat yang tepat. Atau mungkin lebih tepatnya, hampir tidak ada pekerjaan yang sempurna tepat buat kita. Puji Tuhan kalau hari ini ada orang-orang yang berkata, aku sudah sesuai dengan passionku. Sudah sesuai dengan jurusanku, puji Tuhan. Ya, itu sebuah privilege bagi Anda yang mungkin gak semua orang miliki. Tapi itu gak berarti bagi orang yang tidak seperti Anda yang hari ini ada di tempat yang tepat seperti dengan jurusan Anda. Berarti mereka berada di luar jalur Tuhan. Enggak, kita tetap ada di jalur Tuhan. Bahkan ketika kita itu tidak sama dengan, mungkin pekerjaan kita nggak sama dengan passion kita. Tapi jadilah orang yang tepat dimanapun kita berada hari ini. Ya, saudara, pekerjaan bukanlah sekedar aktivitas sekuler yang seolah-olah ya semua orang harus bekerja. Semua orang harus bekerja karena memang pada awalnya Tuhan menciptakan Adam sebelum terjadi ada kejatuhan dan sebagainya. Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada Adam. Kenapa Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam? Karena Tuhan mau Adam menemukan arti di dalam kehidupannya. Meaning, sebuah peran yang dia harus hidupi. Sebuah tanggung jawab yang dia perlu jalani untuk mengembangkan dirinya. Di dalam pekerjaan seseorang bisa menemukan meaning, sebuah arti kehidupan. Dan meaning itu adalah salah satu ingredients, salah satu faktor yang membuat seseorang itu bahagia. Ya, selain meaning juga enjoyment, apalagi ketika orang itu berhasil atau bisa menikmati pekerjaannya. Ya, kalau Anda belum mendapatkan pekerjaan yang Anda cintai, cintailah pekerjaan yang hari ini Anda geluti. Karena itu keputusan. Itu enggak tergantung situasi, itu tergantung keputusan. Bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan kita dan enggak melihat pekerjaan sebagai beban. Saudara, mana sih yang enak gitu ya? Orang itu nanggung sesuatu, merasa harusnya aku enggak nanggung ini. Saudara akan kelelahan di akhir hari. Tapi kalau Anda melakukannya karena memang aku tahu aku menanggung ini karena sebuah tujuan, saudara akan menikmatinya sepanjang hari. Ya, pekerjaan adalah bagian dari rencana Tuhan atau tempat di mana Tuhan bisa memakai Anda. Tempat di mana Anda bisa berdampak ke kanan, ke kiri gitu ya, atau ke samping, ke rekan Anda, ke orang-orang yang mungkin Anda bawahi, dan juga kita bisa leading up atau kita bisa menjadi dampak tanpa harus nyundul, bahasa Jawanya apa ya,
tanpa harus menyerang kepada kepemimpinan. Kita bisa menjadi orang yang berdampak ke 360. Kepada sekeliling kita. Di mana? Di pekerjaan kita. Disitulah kita bisa memenuhi rencana Tuhan. Di setiap peran di pekerjaan kita, Tuhan mau memakai kita. Kalau kita belajar di Nehemia memakai pekerjaannya sebagai juru minuman raja untuk dia mendapat izin dan dia memakai pekerjaannya untuk memenuhi visi kerajaan Allah, yaitu membangun tembok Yerusalem. Pekerjaan adalah juga tempat kita melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan gak cuma hari Minggu. By the way, semua hari Minggu pelayan Tuhan gak semua melayani Tuhan. Pelayan Tuhan hari Minggu dijadwal. Kalau Anda pelayan Tuhan di sini, Anda terdaftar di departemen tertentu, Anda kan gak pelayanan setiap minggu. Hari ini PAW cuma ada berapa orang di atas stage. Padahal yang jadi PAW itu bisa ratusan orang. Tapi kita bisa melayani Tuhan every day, tiap hari di pekerjaan kita. Bagaimana kita melayani Tuhan di pekerjaan kita adalah dengan cara kita ini bersikap benar, dengan cara kita bekerja dengan benar. Itu adalah cara kita melayani Tuhan loh. Apakah kita dikenal sebagai orang Kristen enggak di tempat kerja? Atau kita ini hanya dikenal sebagai salah satu troublemaker jangan-jangan. Saudara, jadilah orang yang dikenal sebagai ini orang Kristen yang bisa diandalkan. Orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, orang yang bersih, orang yang bertanggung jawab, orang yang setia. Disitulah kita melayani Tuhan dari Senin sampai Senin, saudara. Ya, pekerjaan adalah sarana Tuhan memberkati kita. Of course, lewat pekerjaan kita bisa mendapatkan pemasukan. Lewat pekerjaan kita, Tuhan menjadikan pekerjaan kita channel untuk Tuhan memberikan penyediaannya. Apakah Anda businessman, businesswoman, apakah Anda seorang profesional, atau bahkan seorang mungkin artis dan sebagainya. Tuhan memakai pekerjaan sebagai sarana untuk memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan mempercayakan lebih banyak kepada kita. Namun berkat dari pekerjaan bukan hanya membuat kita memenuhi rencana Tuhan, menjadi platform kita melayani Tuhan, menjadi tempat atau sarana Tuhan memberkati kita. Bukan hanya itu, tapi pekerjaan adalah tempat kita dibentuk secara karakter. Pekerjaan adalah tempat di mana kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus yang sesungguhnya bukan hanya ketika Anda dengar firman gitu ya. Kemudian Anda dengar, Anda bertobat. Nah, real deal-nya di mana? Real deal-nya di hari Senin. Apakah benar-benar pertobatan Anda di gereja ketika Anda mendengar firman Tuhan? Oh ya, aku yang sombong Tuhan tegur, aku jadi orang yang rendah hati. Oh ya, aku yang tadinya malas ditegur firman Tuhan, aku harus jadi rajin. Bagaimana Anda mempraktekkan perubahan itu? Senin sampai Sabtu. Bukan di gereja, tapi di dunia kerja. Disitulah karakter yang sesungguhnya kita dibentuk. Ya, lewat apa? Ada 4 hal yang akan bisa membentuk kita lewat pekerjaan. Yang pertama, tekanan atau pressure. Yang kedua, masalah-masalah yang kita hadapi di pekerjaan. Ya, problems. Yang ketiga, temptation atau godaan-godaan yang muncul di pekerjaan, di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang relate dengan kita di tempat kerja. Tuhan memakai 4 hal ini yang secara general dimanapun Anda bekerja, dengan siapa Anda bekerja, apapun jenis pekerjaan Anda pasti ketemu dengan 4 hal ini. Ya, jadi ini berlaku untuk semua orang termasuk saya. Termasuk saya. Jadi ada pressure, ada problem, ada temptation, ada people. Itu adalah 4 cara Tuhan membentuk karakter kita. Berkat terbesar bukan sekadar uang. Uang adalah salah satu bentuk berkat. Tapi berkat terbesar adalah perubahan hidup. Dan itu bisa terjadi ketika kita bisa mengatasi 4 hal ini dengan baik. Yang pertama, tekanan. Tekanan itu membentuk tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya, tahukah saudara bahwa pekerjaan adalah sekolah tanggung jawab?
Tekanan itu dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih responsibel. Di dalam pekerjaan kita ini mengalami tekanan-tekanan bisa macam-macam ya saudara. Tekanan apa? Deadline yang mepet. Kemudian apalagi KPI, target yang tinggi. KPI-nya tinggi sekali atau misalnya target salesnya tinggi sekali. Gimana cara mencapainya gitu ya. Belum lagi tekanan dari peer pressure. Belum lagi tekanan dari atasan dan seterusnya. Sudah bisa sebutkan berbagai macam tekanan. Nah, tekanan yang Anda bisa hadapi dengan baik itu akan memunculkan sebuah karakter. Yaitu karakter yang bertanggung jawab. Orang yang bukan hanya mengerjakan tugasnya, tapi muncul karakter Kristus, yaitu orang itu menjadi orang yang responsibel. Dan ini penting karena Tuhan mengajarkan kita di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Filipi, Efesus. Galatia, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan mau kita memperhatikan dengan seksama. Di dalam kehidupan ini apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atau tidak? Ya, Nehemia mengajarkan kita untuk ketika Nehemia mengambil tanggung jawab membangun tembok di Yerusalem, dia enggak melakukannya seorang diri. Dan dia tidak melakukannya asal-asalan, tapi dia melakukannya dengan tanggung jawab. Saudara, bagaimana kita bisa mengembangkan tanggung jawab di tempat kerja? Yang pertama, tepati janji. Saudara, saya berdoa supaya walaupun ini liburan mood gitu ya, soon kita akan kembali ke tempat kerja bukan? Begitu kita kembali ke tempat kerja, jadilah seseorang yang lebih baik. Makanya firman Allah ini memberikan dasar dan membangun Anda di area-area di mana itu menguasai atau mendominasi kehidupan Anda. Cara kita mengembangkan tanggung jawab di tempat kerja, yang pertama tepati janji. Jadilah orang yang bisa dipegang kata-katanya. Saudara pernah nggak punya teman yang kalau dia ngomong, oh nanti janjian ketemu jam 10, Anda tahu dia pasti nggak datang jam 10. Anda tahu dia pasti datang jam 10 minimal 10.15. Kalau dia ngomong, oh nanti ya ketemuan jam 11, Anda tahu dia pasti datang jam 12. Saudara, jangan jadi orang yang diingat demikian. Lebih baik Anda punya teman yang kayak gitu is okay, tapi jangan Anda yang diingat seperti itu. Itu hal simpel saudara. Apalagi kalau janji oke besok barangnya tak kembalikan ya. Ya masih barang, kadang uang. Jangan jadi orang yang misalnya pergi makan gitu. Wah lupa gak bawa dompet gitu. Pinjem ya kalau sekali kebetulan, kalau 2 kali, 3 kali kebiasaan saudara ya. Apalagi bilang oh besok ya tak kembalikan. Besoknya lupa. Kalau saudara bilang besok gitu ya. Kalau perlu malam ini sebelum besok itu sudah bayar. Saya ajari anak-anak saya kalau kamu janji sama orang, kalau kamu sampai diingatkan berarti kamu gak tanggung jawab. Kalau kita janji sama orang yang harus bertanggung jawab untuk mengingat janji itu kita. Kalau kita sampai ditagih sama orang saudara itu berarti kita yang kurang tanggung jawab. Berarti kita yang harus belajar janji adalah hutang, jangan lupa saudara ya. Nah, kita sendiri harus jadi orang yang menepati janji. Yang kedua, orang yang bisa menepati deadline atau memenuhi deadline. Deadline bisa mepet, tapi jangan sampai mepetnya itu gara-gara apa? Gara-gara kita nanti aja, menunda-nunda. Ah masih banyak. Akhirnya kita bilang, wah nggak cukup waktu mepet. Padahal bukan mepet, tapi karena ada waktu yang kita sia-siakan. Saudara jadilah orang yang bukan orang yang miss the deadline, tapi finish the job early dari deadline. Percayalah saudara, kalau tiba musim promosi Anda yang akan diingat pertama kali.
Tapi kalau Anda selalu miss the deadline ketika perusahaan efisiensi, Anda yang akan diingat pertama kali. Jadi mengembangkan tanggung jawab di tempat kerja yang pertama, tepati janji. Yang kedua, penuhi deadline. Yang ketiga, belajar bekerja tanpa diawasi. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kan di Amsal, belajarlah kepada semut. Mereka inisiatif bekerja tanpa diawasi, tanpa ada mandor, tanpa ada orang yang pegang pecut. Mereka itu bekerja dengan inisiatif tanpa diawasi, saudara. Mereka bekerja dengan baik tanpa ada CCTV. Ya, kalau bahkan ada CCTV dan kemudian bos kita itu masih menemukan kita itu malas-malasan, itu keterlaluan sih saudara. Harusnya kita tanpa CCTV, orang itu bisa percaya bahwa kita nggak akan menyia-nyiakan waktu, kita akan bekerja dengan baik, kita akan bekerja dengan efisien, kita akan bekerja dengan produktif gitu ya. Tanpa harus diawasi, at the end of the day kita bisa diandalkan dan bisa dipercaya bahwa pekerjaan kita pasti selesai. Dengan demikian Anda menjadi orang yang bertanggung jawab. Apalagi cara kita mengembangkan tanggung jawab di tempat kerja selain belajar menepati janji, belajar memenuhi deadline, belajar bekerja tanpa diawasi gitu ya. Yang keempat adalah benar dalam mengelola sumber daya. Ya, walaupun kita misalnya reimburse nota pakai uang perusahaan gitu kan. Jangan berpikir bahwa wah itu uang perusahaan kan unlimited. Saudara, tahukah saudara bahwa pengelolaan sumber daya adalah salah satu ujian karakter? Apakah kita itu siap dipercaya berkat yang lebih besar atau tidak? Bukankah firman Tuhan di Lukas 16 mengajarkan bahwa kalau kita nggak setia dengan barang orang lain, siapa yang akan mempercayakan kita harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak setia dengan uang orang lain, uang perusahaan, ya, barang perusahaan, mobil perusahaan gitu ya. Bagaimana Tuhan mau atau percayakan kita hal-hal yang lebih besar. Itu adalah ujian, saudara. Saya sendiri belajar apa yang saya khotbahkan, saya menghidupinya. Sejak dulu ketika misalnya rumah dikontrakkan gitu ya. Saya tahu itu bukan punya saya, itu fasilitas. Saya akan bersihkan, saya akan kelola seolah-olah itu milik saya. Demikian juga hal-hal lainnya. Kalau reimburse nota, saya punya orang lain sekretaris yang tahu semua yang saya reimburse itu benar-benar tidak ada unsur kepentingan pribadi. Dia tahu jadwal saya nggak bisa reimburse sendiri. Dia tahu jadwal saya, dia tahu saya ketemu dengan siapa, dia tahu untuk apa saya ketemu dengan siapa gitu ya. Dia tahu saya kemana, jadi dia akan tahu apakah apa yang saya reimburse itu benar atau jangan-jangan saya ambil untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena bagaimana kita mengelola barang orang lain itu menentukan apakah Tuhan membawa kita naik atau kita akan stay di sana, saudara. Belajarlah menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Apa tadi saudara? Tepati janji, penuhi deadline, bekerjalah tanpa harus diawasi dan kelolalah sumber daya dengan benar, bukan hanya baik tapi benar. Ya, kita enggak curi-curi dan sebagainya. Jadikan tekanan-tekanan di dalam pekerjaan sebagai tempat atau platform Tuhan itu mengembangkan karakter kita. Tekanan akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang mau nggak mau gitu ya, dipaksa untuk bisa mengelola waktu, ya mengelola emosi, mengelola diri dan sebagainya. Ya, saudara, oleh sebab itu penting untuk kita untuk terus setia walaupun kita dalam kondisi yang misalnya stres gitu ya. Karena apa? Karena tanggung jawab adalah kunci kesehatan mental, pertumbuhan rohani dan kesuksesan karir. Percayakah Anda bahwa orang yang bertanggung jawab itu mereka akan sehat, lebih sehat secara
mental, rohaninya juga bertumbuh dan juga karir mereka pasti juga akan ada tangga-tangganya, saudara. Yang pertama tekanan, menciptakan tanggung jawab. Yang kedua masalah. Masalah menciptakan atau membentuk yang namanya ketekunan. Nggak ada pekerjaan yang bebas dari masalah, nggak ada saudara ya. Di mana-mana selama kita hidup, kita itu bisa menghadapi yang namanya masalah. Tapi Roma pasal yang kelima ayat yang ke-3 sampai 4 ditulis. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau penderitaan atau masalah itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Pengharapan memberikan kita kekuatan karakter, membuat kita punya pengharapan untuk masa depan. Saudara, mungkin saya nggak bisa bacakan semuanya dari Nehemia. Nehemia mengalami banyak masalah di dalam pekerjaannya. Nehemia mengalami dari dalam dan dari luar. Mungkin kita baca sedikit dari kitab Nehemia pasal yang kelima. Nehemia pasal yang kelima, ini adalah hal-hal yang terjadi dari dalam. Ya, pasal yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara daging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Kondisi ini adalah kondisi di mana sesama orang Yahudi pada waktu itu sama-sama terpuruk, tapi yang lebih kaya malah menindas yang lemah. Akhirnya Nehemia mengatasi masalah ini ketidakadilan ekonomi di antara bangsanya sendiri gitu ya. Selain dia juga menghadapi masalah dari luar yaitu ancaman dari Tobia gitu ya, hinaan dan manipulasi dari luar. Ternyata dari dalam juga ada masalah. Nehemia mengalaminya, masalah dengan relasi ya di dalam sesama bangsa Yahudi, ketidakadilan ekonomi, konflik di dalam kerja. Nehemia menghadapinya, kalau saudara baca, ya kita nggak ada waktu membaca semuanya. Mungkin Anda bisa nanti pulang baca kitab Nehemia, itu kitab yang sangat indah yang mengajarkan Anda bagaimana bekerja dengan baik dan membangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Itu possible apapun masalah dari dalam ataupun luar. Bagaimana kita bisa mengatasi godaan dan sebagainya. Dan Nehemia mengatasinya, akhirnya dia dealing dengan orang-orang yang ada di sana, dengan para penguasa dan mereka berhasil akhirnya mengembalikan ladang-ladang dan akhirnya tercipta kesejahteraan sosial bersama-sama, saudara. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah, kita menjadi orang yang bertumbuh juga secara karakter. Masalah bertubi-tubi pernah nggak Anda hadapi di dalam pekerjaan? Baru satu masalah, belum sempat selesai, ada masalah lain. Jangan menyerah, masalah bukanlah tempat di mana kita harus menyerah. Tapi masalah adalah cara Tuhan membentuk ketekunan kita, membentuk kesabaran kita, membentuk kekuatan karakter kita. Hadapi bersama dengan Tuhan. Ada masalah-masalah yang seringkali terlalu besar kita rasakan, sehingga kita hampir putus asa. Paulus pernah menulis di 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi Paulus bisa melihat dari POV yang berbeda.
Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di dalam kehidupan kita pasti ada titik-titik kita tuh merasa ya masalahnya atau targetnya atau tekanan atau apapun yang kita alami itu terlalu besar dan terlalu berat. Ditulis oleh Paulus, beban yang ditanggungkan atas kami itu begitu besar dan begitu berat. Sampai di titik hampir putus asa. Merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi ketika Paulus mengalaminya, dia sadar itu adalah cara Tuhan membuat dia bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tekanan yang sangat berat di dunia kerja, belajarlah seperti Paulus. Lakukan 2 hal sederhana. Yang pertama, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Apa yang membuat stres kita itu tidak berkurang sedikit pun adalah kita nggak punya saluran. Kita nggak punya tempat di mana kita bisa mencurahkan stres kita. Jangan curahkan ke tempat yang salah. Berapa banyak orang tua pulang kerja stres, meluapkan kemarahan kepada anaknya. Ya, Anda menciptakan masalah baru. Masalah yang ini belum selesai, Anda ciptakan masalah yang baru. Saudara, ketika kita stres di tempat kerja, saudara masih punya Tuhan. Kita punya satu jalur yang tidak pernah tertutup, yaitu lewat doa, katakan doa. Saudara bisa bawa di dalam doa dengan jujur datang kepada Tuhan. Saudara kalau mau nangis sama Tuhan. Kalau saudara mau teriak gitu ya, gak usah pergi jauh-jauh ke pantai untuk teriak gitu ya. Saudara teriak sama Tuhan, Tuhan mendengar, bahkan Anda mau di kamar mandi kayak mau di mana, teriak sama Tuhan, Tuhan mendengar teriakan Anda. Mungkin masalah gak langsung hilang saat itu juga, tapi Anda release something. Makanya ada ayat yang berkata serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan. Berarti kan release. Release juga relief, saudara. Yang kedua bukan cuma doa ya, jangan menanggung sendirian. Itulah kenapa Anda harus join CG. Ada teman-teman yang lain yang Anda bisa hubungi atau pemimpin rohani minta tolong doakan saya. Ketika kita tahu ada orang lain yang mendoakan kita, itu kan membuat kita merasa hidup ini lebih ringan, saudara. Masalah belum selesai, tapi Anda tahu Anda nggak sendirian. Ya, masalah bisa membuat kita menjadi orang yang tekun, asal kita tahu bagaimana cara kita menghadapinya. Yaitu dengan cara kita nggak menyerah, libatkan Tuhan, bawa di dalam doa, dan jangan hadapi sendirian. Yang berikutnya, godaan membentuk integritas. Godaan-godaan apa saja di tempat kerja, saudara. Bahkan berada di lingkungan rohani sekalipun tidak otomatis menghilangkan godaan. Jangan dipikir pelayanan gak ada godaan. Jangan dipikir di gereja, kerja di gereja gak ada godaan. Apalagi di sekuler, saudara, godaan itu ada di mana-mana. Jangankan kita, Yesus aja digoda sama iblis. Yesus aja mengalami godaan. Bedanya hanyalah apakah kita menyerah dengan godaan atau tidak. Godaan sendiri bukan dosa. Tapi ketika kita menyerah dengan godaan itu baru dosa. Dan setiap godaan itu memberikan kita pilihan. Ya, karakter hanya bisa dibangun, karakter hanya bisa dibentuk atau terbentuk di dalam kita ketika ada pilihan. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita dengan free will. Tuhan menciptakan kita tidak jadi robot. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas di mana kita bisa memilih. Godaan memberikan kita pilihan. Apakah kita akan jatuh ke dalam godaan, yaitu menyerah, maka godaan akan menjadi sumber kerusakan. Tapi kalau kita menjadi orang yang memilih yang benar, maka godaan itu sebenarnya menjadi batu loncatan. Kita menjadi seseorang yang lebih kuat, menjadi seseorang yang lebih berintegritas gitu ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu Tuhan tahu kekuatan kita.
Kalau kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, datang sama Tuhan. Pencobaan itu cara keluarnya adalah kita tolak, kita lari. Sama seperti Yusuf, godaan itu yang membuat orang suka jatuh itu apa? Godaan diajak ngomong, godaan dirasionalisasi, godaan didiskusikan. Godaan itu kan biasanya di area abu-abu. Terus kita rasionalisasi, orang lain juga melakukannya. Semua orang di tempat kerja semuanya selingkuh. Semua orang juga reimburse nota-nota yang dia makan sendirian. Semua orang, Anda mencoba merasionalisasi. Kenapa orang jatuh ke dalam godaan? Karena dia nggak segera lari dari awal. Dia memikirkannya, merenungkannya, mendiskusikannya dengan diri sendiri dan akhirnya membuat kayaknya nggak apa-apa gitu kan kesimpulan akhirnya. Itulah yang membuat orang akhirnya menyerah dengan godaan. Godaan itu apa yang kita harus lakukan adalah kita tolak dan kita lari. Itu cara kita menghadapi godaan. Ya karena godaan itu membuat kita menjadi mempertanyakan kebenaran. Di Nehemia 6, kita buka di Nehemia 6. Nehemia 6 ini adalah ketika Nehemia mengalami godaan dari luar. Nehemia membangun tembok, tapi kemudian ada orang-orang yang berusaha memberikan gangguan, bahkan memberikan suap, bahkan menggoda atau memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Ya ayat yang pertama ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Padahal kan cuma ngajak ketemuan supaya fokusnya berubah. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Jadi terus terang ditolak sama Nehemia. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat 4, sampai 4 kali loh. Jadi digoda lagi, diajak lagi, ditawari lagi. Saudara hati-hati, orang bisa lari dan menolak di kesempatan pertama. Tapi coba kalau Anda ditawari lagi, nggak apa-apa kok, ayo coba ditawari lagi gitu ya. Misalnya pulang kerja, ayo ke bar yuk. Enggak, aku mau pulang sekarang gitu ya. Nanti kedua, ayolah ikut, kita rame-rame loh, ayo ikut. 2 kali, enggak, 3 kali, seberapa tahan Anda tolak? Ya ayat yang keempat, sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Saudara, iblis itu kadang-kadang lebih tekun loh daripada kita. Kita harus lebih kuat tahan godaan daripada yang menggoda kita. 5 kali Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku dengan yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkan bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Jadi ceritanya dimanipulasi. Dan bla bla bla, kita baca lompat ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakutin kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat terselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, jadi lawan, godaan itu harus dilawan. Enggak cuma itu aja saudara. Ya mana lagi ya. Ayat yang ke-10 itu ada orang lain lagi yang seolah-olah diutus untuk ketemu di rumah Tuhan. Ayat yang ke-13, untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga mereka dapat mencela aku. Dan sebagainya saudara.
Tapi Nehemia adalah contoh yang sangat baik bagaimana dia bisa berkata tidak terhadap godaan. Godaan di tempat kerja banyak, saudara. Mungkin setiap tempat kerja ada yang sama, ada yang beda. Tapi setiap dari kita itu digoda untuk kompromi. Digoda untuk mengambil pilihan-pilihan yang salah. Saudara, jangan didiskusikan dengan diri Anda sendiri. Jangan based on majority. Kalau majority salah, jangan ikut-ikutan. Saudara, salah tetap salah walaupun itu majority. Benar adalah benar walaupun itu minoritas. Dan pilihlah yang benar. Jadilah orang yang berintegritas karena godaan itu memberikan Anda pilihan dan godaan itu adalah alat yang baik. Alat yang baik untuk menjadikan kita seseorang yang berintegritas ya. Yang keempat, tadi apa aja? Pressure, yaitu tekanan, problems. Tekanan membuat kita belajar jadi orang yang bertanggung jawab. Problem membuat kita jadi orang yang tekun. Godaan mengajarkan kita menjadi orang yang berintegritas. Yang keempat, cara Tuhan membentuk karakter kita adalah lewat orang-orang sulit. Orang-orang sulit yang ada di tempat kerja. Orang-orang sulit yang ada di sekeliling kita. Orang-orang itu mengajarkan kita tentang yang namanya kasih. Murid-murid Kristus harus diingat sebagai orang yang mengasihi. Mengasihi bukan berarti enggak tegas. Mengasihi itu juga berarti kita memilih orang loh saudara. Mengasihi kita mengasihi semua orang. Tapi kita pilih orang yang bisa berbicara kepada kita tentunya. Nah di dalam pekerjaan motivasi terbesar kita haruslah kasih. Bahkan kasih itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya menyerah atau putus asa. Di dalam pekerjaan saya pribadi ketika saya ingin menyerah, saya muncul wajahnya Pak Dede, aduh gimana ya kalau saya menyerah, gimana ini Pak Dede ini gitu kan. Kalau saya menyerah bagaimana dengan jemaat gitu ya. Ketika ingin menyerah, ketika saya muncul wajah-wajah itu, kasih itu muncul kembali dalam hati saya, enggak jadi menyerah. Motivasi terbesar di dalam pekerjaan haruslah kasih. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Walaupun mungkin mereka adalah orang-orang sulit. Karena apa? Mengasihi orang yang enggak sulit itu gampang. Kata firman Tuhan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang dunia juga bisa. Itulah yang harusnya membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah bagaimana kita bisa mengasihi, menghadapi orang-orang sulit yang ada di sekeliling kita. Saudara, kita baca tadi ya saudara ya di Nehemia, ada orang-orang sulit di sekeliling Nehemia. Ada Tobia, ada Sanbalat, ada Geshem dan antek-anteknya. Ya, contoh orang-orang sulit, saya berdoa orang-orang sulit ini bukan kita. Tapi kalau Tuhan ingatkan kita jadi adalah orang-orang yang demikian, kita belajar jadi orang-orang yang mudah bekerja sama. Tipe rekan kerja yang sulit. Ya, yang pertama orang yang menuntut, orang yang demanding, orang yang suka mengontrol, suka menekan, suka mengintimidasi, memberikan tuntutan-tuntutan yang tidak realistis. Ini juga bukan orang gampang. Bagaimana kita mengatasi mereka? Saudara, kita harus bisa bekerja sama. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang di mana kapasitas kita, di mana yang bukan. Gitu ya. Yang kedua, orang yang tidak jujur. Orang yang suka bohong, gak bisa dipercaya, orang yang main belakang gitu ya. Di depan kita ngomong A, di belakang ngomong B. Nanti di depan kita ngomong A, di depan bos ngomong B. Ada orang-orang yang suka mengeluh, negatif, terus selalu gak puas, selalu datang sama kita itu ceritanya hal-hal yang selalu negatif. Perusahaan ginilah, sistem gitulah, nanti beginilah, begitu yang negatif pokoknya. Selalu gak puas dengan prosedur, dengan sistem, dengan gaji, dengan teman, dengan klien, dengan customer, dengan apapun bisa negatif. Cenderung menciptakan konflik, fokus pada masalah yang diceritakan masalah dan tidak pernah dengan solusinya. Menyebarkan pesimisme.
Anda yang mendengar tambah ikut stres gitu ya. Orang yang defensif, mudah tersinggung. Anda mau ngomong aja takut, ngomong bener aja dianggap salah gitu ya. Orang yang sulit terima masukan, selalu merasa diserang. Sehingga membuat orang lain harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Orang yang merendahkan, orang yang menghina, menjatuhkan orang lain. Biasanya orang yang suka menjatuhkan orang lain itu malah orang yang insecure. Dia harus jatuhkan orang lain dulu supaya dia kelihatan bagus. Saudara, yang berikutnya orang yang suka memanipulasi, memutarbalikkan fakta. Orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang suka menyalahkan orang lain, menghindari tanggung jawab. Orang yang egois, suka mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Ya ini itu karena aku, proyek ini tuh berhasil karena aku, padahal itu satu tim. Orang yang malas, orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai alasan. Atau terlihat sibuk tapi nggak produktif. Saudara, ini tipe-tipe rekan kerja yang tidak mudah. Tapi Tuhan itu pasti taruh beberapa tipe di hidup kita. Ya, belajar untuk bisa relate dengan mereka. Belajar bagaimana kita mengasihi mereka. Tapi juga tegas dengan hal-hal itu supaya kita juga enggak tertular seperti mereka. Tapi jangan jadi orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kita perlu bertumbuh di dalam karakter kita supaya lewat pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. 5 poin sederhana. Yang pertama, lihatlah pekerjaan sebagai panggilan, bukan sekedar kewajiban. Ya. Yang kedua, tetaplah bertanggung jawab di tengah tekanan. Tekanan membuat kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Tepati janji, penuhi deadline, harus jadi orang yang bisa bekerja tanpa diawasi, tanpa mandor, dan juga benar di dalam mengelola sumber daya orang lain. Hadapi masalah dengan sikap yang benar. Masalah bukan gangguan, tapi masalah adalah alat untuk membentuk karakter kita. Tolak godaan, ya kita tadi belajar tolak godaan dan jaga integritas. Godaan, apa yang kita harus lakukan, kita lari dan kita tolak. Yang terakhir, belajarlah mengasihi orang-orang yang sulit. Tuhan memakai relasi-relasi di dalam pekerjaan kita untuk melatih kita menjadi orang yang penuh dengan kasih dan tidak menjadi pahit dengan mereka. Membuat kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, mengurus urusan kita dan kita punya border gitu ya. Tapi kita tetap bisa mengasihi mereka dan tidak menjadi pahit dengan sikap-sikap mereka. Dengan 5 poin ini saya berdoa pekerjaan Anda semakin diberkati Tuhan. Baik Anda yang bisnis maupun yang bekerja. Anda akan menjadi orang Kristen di tempat kerja. Yang dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi orang-orang yang sulit. Orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertanggung jawab. Amin.